Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali sama saya di Spintek Pira Channel dalam program ngaji desa Palira. Dan untuk seri yang ke-51 ini kita akan membahas hak anggota BPD. Sebelumnya saudara sekalian, perlu saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe pada channel kami, dan jangan lupa pula nyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru dari Spintek Channel. Program ini kebetulan juga bekerja sama dengan obat herbal madu bawang, produk dari Abah Haji Mustafa, mana obat herbal madu bawang ini sangat manfaat, sangat mujarab untuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan terhadap penyakit dalam. Cara mengkonsumsinya mudah, tinggal mengunyah. Dan jika ingin menjadi distributor juga kami silakan. Mengkonsumsi saja juga silakan. Kontak pun ada di sudut atas. Baiklah saudara sekalian, mengenai tentang hak anggota BPD. Bahasan ini lebih fokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, khususnya ada di pasal 55 hingga 59. Meskipun demikian, memungkinkan juga ada tambahan hak-hak ini sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati. Dan lebih spesifik bagi setiap desa, memungkinkan adanya tambahan hak bagi anggota BPD ini sebagaimana diatur di dalam peraturan tata tertib BPD. Tentang hak anggota BPD. Di pasal yang ada di Permendagri nomor 110, kita dapat menyaringnya menjadi 7 hak anggota BPD. Yang pertama adalah setiap anggota BPD itu memiliki hak untuk mengajukan usulan atas rancangan peraturan desa. Jadi, seorang anggota BPD itu punya hak membuat rancangan peraturan desa dengan tematik tertentu atau persoalan tertentu, disampaikan di dalam musyawarah pleno BPD. Ketika di dalam musyawarah itu ternyata ada satu saja yang menyepakati usulan itu sudah cukup bahwa rancangan peraturan tersebut bisa teruskan atau dilanjutkan dengan pembahasan. Ini. Jadi, untuk membuat usul rancangan peraturan desa itu tidak perlu harus menunggu rapat BPD atau musyawarah BPD atau komunikasi. Tidak seperti itu. Ketika seorang anggota BPD itu punya ide-ide dengan kepekaannya terhadap situasi yang tumbuh dan berkembang atau yang dinamik yang ada di masyarakat, maka seorang anggota BPD berhak untuk mengusulkan atau mengajukan usul terhadap atas rancangan peraturan desa. Faktanya cuma selama ini anggota BPD tidak banyak yang memahami itu. Kedua, memang anggota BPD banyak pula yang memang tidak menguasai terhadap bagaimana rumusan sebuah rancangan peraturan desa. Akibatnya, BPD desa-desa ini stagnan terhadap persoalan ini.
Kedua adalah apa? Cenderungan menunggu petunjuk, menunggu perintah, ajakan, dan sebagainya. Itu semestinya tidak wajar bagi seorang anggota PPD. Apa? Wakil masyarakat. Jadi tidak bisa menunggu-menunggu seperti itu. Tapi bagaimana kepekaan sosial kita terhadap masyarakat yang kita wakili, itu ternyata ini perlu dibuatkan peraturan persoalan-persoalan ini. Begitu misalnya. Terus saja misalnya kita ambil contoh saja misalnya tentang bagaimana lingkungan hidup, bagaimana tentang sampah yang ada di masyarakat. Perlukah ini diperdeskan dan sebagainya? Oh ternyata bagi seorang yang berbeda, oh ini perlu harus ada perdes ini supaya jelas. Bagaimana tidak ini lingkungan kita tercemar ini, sampah di mana-mana misalnya seperti itu. Nah, tinggal apa koordinasi. Wah ini perlu dibuat dan sebagainya begitu. Hak yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. PD bisa bertanya. Nah, hak bertanya ini harus disampaikan atau ideal adalah disampaikan dalam musyawarah. Kalau di luar musyawarah ya seperti orang ngobrol biasa. Tapi ke dalam musyawarah hak bertanya atas kebijakan tertentu pemerintah desa, atas program tertentu yang ada di RKPDes, atas penggunaan anggaran tertentu yang ada di APBDes. PPD punya hak untuk bertanya. Ini tidak dibatasi bertanya pada sisi yang mana. Artinya berarti bahwa pertanyaan atau hak bertanya BPD ini bisa sampai detail. Itu haknya. Jadi sampai misalnya bertanya tentang tidak hanya persoalan anggaran itu global, tapi rinci itu adalah hak BPD. Penting sampaikan apa itu hak bertanya ini dalam sebuah musyawarah. Ketiga, ada menyampaikan usul atau pendapat. BPD punya hak untuk berpendapat. BPD punya hak untuk menyampaikan argumentasi. BPD punya hak untuk mengusulkan suatu program tertentu. Hak. Tidak boleh dibatasi. Ada nanti itu hak, pendapatnya atau usulannya itu diterima atau tidak, ya sangat tergantung pada forum musyawarah tersebut. Dia tidak boleh dicegah-cegah. Yang keempat adalah memilih dan dipilih. Tentang memilih dan dipilih ini adalah dalam lingkup PD sendiri. Memilih unsur pimpinan atau dipilih sebagai unsur pimpinan. Itu haknya BPD. Tapi kalau memilih di luar itu juga punya hak. Hanya saja kalau dipilih yang ada di luar lingkup BPD ada aturan tersendiri. Misalnya ketika BPD mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, maka itu hak pilihnya hilang. Yang itu gimana maksudnya? Dia harus mundur dulu dari BPD. Hak pilihnya sebagai anggota BPD-nya tadi hilang. Nah, dia harus mundur. Tapi dia berhak dipilih oleh masyarakat. Begitu maksudnya. Ini. Ya. Jadi begitu, saudara sekalian. Hak 1 hingga 4 ini itu sampaikan dalam musyawarah yang diselenggarakan baik oleh BPD maupun oleh unsur kelembagaan desa lainnya. Haknya yang kelima sekarang.
Kelima adalah mendapatkan tunjangan di anggaran pendapatan belanja desa. Selain dari insentif, kalau insentif jelas, insentif adalah istilah lain dari gaji. Sama, kalau PNS itu gaji, kalau kepala desa dan perangkat desa adalah siltap, dan kalau BPD insentif. Terima setiap bulan. Jelas ini. Nah, yang ini tidak hanya insentif, tapi BPD juga punya hak untuk mendapatkan tunjangan dari BPD. Lalu tunjangan apa saja yang apa itu menjadi hak BPD? Ada dua tunjangan yang menjadi hak BPD, yaitu pertama tunjangan kedudukan. Tunjangan kedudukan ini karena kedudukannya di dalam kelembagaan BPD. Seorang ketua, wakil ketua, sekretaris BPD punya hak untuk tunjangan kedudukannya. Kemudian sebagai kepala bidang, semuanya hanya apa? Semuanya punya hak stratifikasi atau ada klasifikasi sesuai dengan apa itu beban tanggung jawabnya. Jadi tunjangan kedudukan itu diukur dari beban tanggung jawabnya. Tuh. Dari mana anggarannya? Dari APBDes yang bersumber dari DD. APBDes sumbernya dari DD. Itu tunjangan kedudukan. Tunjangan yang kedua adalah tunjangan kinerja. Jadi punya hak untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini dari APBDes yang bersumber dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Apa atau tunjangan kerja ini? Tunjangan kinerja ini tunjangan yang diberikan atas tambahan beban tambahan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BD. Misalnya uang lembur, nah itu loh. Tunjangan kinerja. Dan tambahan beban tugas dan fungsi. Berapa sekarang besaran tunjangan, baik tunjangan kedudukan maupun tunjangan kinerja ini? Duanya ini ditentukan dengan putusan bupati atau peraturan bupati. Artinya di sana hanya yang muncul adalah ditetapkan oleh bupati. Ditetapkan dengan peraturan atau keputusan itu ya, gantung pada bagaimana kebijakan daripada bupati. Nah, biasanya tentang kedua tunjangan ini ada batas minimal, batas maksimal. Idealnya bahwa tunjangan itu tidak melebihi separuh dari insentifnya. Tidak melebihi separuh dari insentifnya. Persoalannya adalah ketika insentifnya BPD ini ternyata jauh dari apa itu wajaran, nah itu jadi masalah nanti kalau kurang dari tidak boleh lebih dari separuh, berarti hanya separuhnya, itu sangat kecil lagi. Kenapa? Sampai hari ini masih ada kabupaten itu yang insentif BPD-nya itu di bawah 500 satu bulannya. Dan kan itu tidak wajar. Bagaimana BPD bisa bekerja dengan baik kalau memang insentifnya ternyata itu tahu saja kalau itu rutin rapat, rutin rapat, untuk beli rokok saja cukup kurang. Salah satu penghargaan terhadap BPD adalah apa? Ya kasih insentif yang wajar. Itu. Wah.
ADD-nya yang kecil, maka harus diperhitungkan ADD. Toh itu kalau itu dari ADD itu sebenarnya bukan dari keuangan daerah. Murni bukan keuangan daerah, tetapi dari DAU. Dan DAU itu ketika diusulkan jumlah BPD sekian, 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 itu sebenarnya sudah pasti tinggi. Tapi kemudian kalau daerah mengolah-olah, mengakal-akal, jadilah BPD insentifnya sangat rendah. Kan hari ini masih ada BPD itu yang 1 bulan hanya 250 atau 300. Ini tidak normal, wajar. Untuk ukuran sekarang itu bawah 500 itu sudah tidak normal. Malah itu sangat rendah sudah, ya, sangat rendah. Setidaknya harus berpikir itu misalnya sekarang ini sejajar dengan perangkat desa. Nah, sesungguhnya kalau BPD itu bekerja beneran, maka beban tanggung jawab moralnya itu jauh lebih berat daripada perangkat desa. Itulah tentang hak BPD mendapatkan tunjangan. Yang keenam adalah BPD berhak untuk memperoleh pengembangan kapasitas. Baik melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, kemudian bimbingan teknis, kunjungan lapangan, studi banding. Yang penting semuanya itu dilakukan kalau studi banding di dalam negeri, nggak boleh sampai ke luar negeri. Di luar negeri nggak ada BPD. Dibanding apa nanti? Itu, saudara sekalian. Nah, BPD punya kewenangan hak ini. Dan demikian, nah, anggaran untuk pengembangan kapasitas ini sejak awal APBD dibuat, dirancang, itu harus sudah muncul dianggarkan setiap tahun. Setiap tahun. Dan BPD harus punya rancangan. Rencana kerjanya tahun ini kalau kepentingan kapasitasnya itu di bidang apa itu harus. Sehingga nanti tahu berapa yang itu ideal untuk diusulkan, disampaikan, berapa ideal untuk disepakati. Rancangannya BPD tahun ini, tahun depan itu akan banyak gini sehingga sampai menghabiskan diperkirakan 25 juta misalnya. Tapi ternyata APBD itu usulan dari kepala desa ternyata hanya ada 5 juta. Lah kan lalu dinego ketika pembakasan ini kurang. Gitu. Tingkatkan kapasitas ini anggarannya tidak dari tidak dari ADD tapi dari dana desa. Dan kalau desa itu PADES-nya atau pendapatan desanya besar, ya bisa juga dari PADES. Begitu. Ini. Yang ketujuh, hak BPD adalah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Siapa yang punya hak? Anggota semuanya, baik dari unsur pimpinan maupun anggota yang berprestasi. Artinya yang ada prestasi tertentu yang dicapai oleh BPD itu, anggota BPD itu. Prestasi yang mana? Tentunya bukan prestasi di luar ke-BPD-an. Prestasi tetap berada pada koridor terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Itu. Ketika BPD punya prestasi, maka punya hak
untuk mendapatkan penghargaan. Nah, tentang penghargaan ini harus diatur dengan aturan bupati. Problemnya sampai saat ini, apakah daerah kita sudah ada, daerah Anda sudah ada aturan bupati yang mengatur tentang penghargaan BPD, anggota BPD ini? Itu jelas sekali soalnya di Permendagri nomor 110 itu, bahwa terkait dengan penghargaan dari pemerintah ini itu diatur dengan peraturan bupati. Kalau peraturannya saja belum dibuat tentunya ya tidak ada BPD yang punya mendapatkan penghargaan apa-apa selama ini. Seolah-olah BPD ya tidak pernah melakukan prestasi apa-apa atau tidak punya prestasi apa-apa. Maka saya sarankan juga, video ini semoga juga sangat membantu pada teman-teman terutama BPD mendorong agar apa? Agar segera dibuatkan aturan tentang tata cara pemberian penghargaan terhadap anggota BPD oleh pemerintah daerah yang harus segera dibuat oleh bupati. Itulah saudara sekalian poin saya tentang hak-hak anggota BPD. Semoga bermanfaat. Bintek Palirah dalam program Ngaji Desa bekerja sama dengan Mas Bawang menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.